鐵打骨似精鋼，胸襟百千丈，眼光萬里長，誓奮發自強，做好漢。做個好漢子，每天要自強，熱血男子，熱星紅日光。Murid-muridku, kupanggil kalian datang saat ini karena ada hal penting yang akan kusampaikan. Sudah saatnya ilmu dan ajaran yang kubagikan kepada kalian juga harus dibagikan kepada orang lain. Aku ingin semua ajaran yang tertulis di kitab ini bisa kalian sebarkan ke seluruh jagat raya. Ada satu tempat yang aku ingin kalian datangi untuk menjalankan misi ini pertama kali. Tempat itu adalah Pulau Bangka.
Kesudahan zaman semakin dekat. Tidakkah kau dengar jerit putus asa? Telah banyak nabi Tuhan beritakan kedatangannya, sebab bumi takkan bertahan di hari penghakiman. Berpeganglah teguh pada imanmu, jadilah teladan untuk generasimu. Dan jika mereka bimbang untuk dapat tetap bertahan, teladanmu jadi kekuatan bagi mereka semua. Jangan pernah menyerah, jangan padamkan iman, jangan kau hanyut dalam dunia tanpa harap. Yang sudah biar berlalu, tapi esok dan sekarang biarlah kau jadi terang untuk generasi mendatang. Kesudahan zaman semakin dekat. Tidakkah kau dengar jerit putus asa? Telah banyak nabi Tuhan beritakan kedatangannya, sebab bumi takkan bertahan di hari penghakiman. Berpeganglah teguh pada imanmu, jadilah teladan untuk generasimu. Dan jika mereka bimbang untuk dapat tetap bertahan, teladanmu jadi kekuatan bagi mereka semua. Jangan pernah menyerah, jangan padamkan iman, jangan kau hanyut dalam dunia tanpa harap. Yang sudah biar berlalu, tapi esok dan sekarang biarlah kau jadi terang untuk generasi mendatang. Pandanglah mata penerusmu, sebab hari esok milik mereka. Dan bila harinya tiba, mereka dapat berkata, ku takkan pernah menyerah, ku takkan padamkan iman, ku takkan hanyut dalam dunia tanpa harap. Yang sudah biar berlalu, tapi esok dan sekarang ku harus jadi terang untuk generasi mendatang. Ku takkan pernah menyerah, ku takkan padamkan iman, ku takkan hanyut dalam dunia tanpa harap. Yang sudah biar berlalu, tapi esok dan sekarang ku harus jadi terang untuk generasi mendatang. Yang sudah biar berlalu, tapi esok dan sekarang ku harus jadi terang untuk generasi mendatang. Ku harus jadi terang untuk generasi mendatang, untuk generasi mendatang. I wanna soar with you
up on wings like eagles, but I'll crawl with you too. When the dark and lonely questions come, I wanna stand true. No matter what's new or comes through, I can't stand still. Whatever hits, I'll keep making movements to you. I'm running fast and free to you, 'cause you are the movement and fight in me. I'm running fast and free to you, 'cause you are my home, where I wanna be. Come move in me, where I wanna be. Come move in me. Come on, everybody! I wanna float with you. The currents driving me, but I'll paddle hard too. When the waves and rapids overcome, I wanna stand firm. When my mind's weak and my emotions firm, I must stand true. Whatever hits, I'll keep making movements to you. I'm running fast and free to you, 'cause you are the movement and fight in me. I'm running fast and free to you, 'cause you are my home, where I wanna be. Come move in me, where I wanna be. Come move in me. Here we go! Cause you're my home and my joy. We declare you're the fight in us. I won't walk away, won't walk away. Won't walk away, won't walk away. Yeah, won't walk away, won't walk away from you, my Lord. No, no, I won't walk away, won't walk away. I'm running fast and free to you, 'cause you are the movement and fight in me. I'm running fast
saya diajak sama hamba Tuhan dari Jakarta. Waktu itu memang kebetulan saya ada kepahitan. Setelah pulang dari gereja, saya merasakan plong banget, semuanya yang ada terluka itu tiba-tiba hilang. Itu yang saya merasakan. Yang saya merasakan itu, nah inilah Tuhan pencipta langit dan bumi yang bisa mengerti ada kerusakan di dalam hatinya saya, dia bisa memperbaikinya. Jadi dari situ saya percaya banget kepada Yesus Kristus. Yang saya rasakan yang mujizat-mujizat lain sih masih banyak ya, sangat banyak. Dari hidung saya yang 8 tahun nggak bisa kecium mambu, pertolongan Tuhan, akhirnya saya bisa tercium. Saya pernah ke rumah sakit dulu, bukan Siloam, bukan nama Siloam. Itu dikasih alkohol yang dicium sampai sini itu sama sekali nggak ada. Terus pernah ke rumah sakit PI, dimasuk ke longsar, katanya saraf. Ya menurut teman juga kalau penciuman agak berat ya untuk ini ya, medis itu. Tapi puji Tuhan, semua pertolongan Tuhan ya. Tuhan sembuhkan ya. Waktu sebelum kenal Tuhan memang agak sedikit bingung ya, mesti bagaimana jalaninnya kehidupan sehari-hari. Apalagi kan saya single parent, seperti single parent lah, suami di dalam. Saya kenal Tuhan dari suami di penjara. Dia setiap hari, biasanya waktu pertama dia masuk penjara pertama kali, egonya tinggi, selalu mintanya lebih, harus saya sanggupin. Padahal dia nggak mau tahu saya punya anak banyak. Begitu dia kenal Tuhan, sering mengkhotbah saya malah. Saya justru percaya nggak percaya. Contohnya dia setelah selesai baptis, dari bahasanya, dari saya pergi besuk dia juga nggak seperti orang, nggak kayak dulu lagi. Udah nanya saya keadaan anak-anak bagaimana. Dia selalu udah telepon mengkhotbah, ngijilin saya. Akhirnya saya ketemu Cacit, saya cerita, Cacit ngajak saya ke gereja GBI. Pertama kali saya ninjak ke gereja pun juga udah merasa di situ seperti keluarga semua, seperti saudara semua. Saya ajak ke KUL. Semuanya seperti keluarga, teman-teman di KUL, teman-teman di gereja juga udah seperti saudara semua. Padahal saya nggak pernah dapat itu yang namanya saudara di vihara. Bahkan juga keluarga kandung, saudara kandung juga nggak merasa seperti saudara. Saya merasa sebatang kara. Begitu kenal Yesus, saya baru sadar ternyata hidup kita nggak konyol, masih ada harapan.
Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu. Ya, saya cuma punya modal, saya harus taat sama panggilannya Tuhan. Saya tahu Tuhan panggil saya untuk pergi ke Pulau Bangka, ya. Saya diutus, jadi saya cuma punya modal untuk taat. Kalau orang di Bangka suka bilang begini, Frank, kamu betah ya tinggal di Bangka? Ya, saya bilang, ngomong jujur, kalau secara nyaman, hidup saya lebih nyaman di Jakarta. Saya selalu bilang gitu. Tapi saya suka di Bangka, kenapa? Karena saya melihat Tuhan bekerja. Dan yang beban saya yang paling besar adalah saya tuh begitu sedih melihat kalau keluarga-keluarga dan anak-anak muda secara khususnya tuh begitu dihancurkan oleh dosa. Saya begitu terbeban melihat begitu banyak kemaksiatan, begitu banyak hal-hal yang rusak. Makanya saya undang kita semua untuk mari kita bersama-sama maju dalam penuaian yang Tuhan berikan, Tuhan tugaskan bagi GBI Tanjung Duren. Haleluya. Kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini. Dan saya percaya ini adalah masa-masa yang paling menunjukkanlah siapa yang kita pilih dalam hidup ini, ya. Dan saya percaya bahwa memang Tuhan harus menjadi segalanya, Tuhan harus menjadi prioritas dalam hidup kita. Karena itu, saudara-saudara, saya tahu semua orang punya panggilan yang berbeda, semua orang punya beban yang berbeda, tapi saya percaya bahwa Tuhan kita yang sudah menebus kita pantas untuk mendapatkan yang terbaik dari hidup kita, segenap hati kita, segenap perhatian kita. Mari kita belajar melayani, mari kita mengelola semua yang kita miliki untuk kita persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan. Banyak sekali tantangannya, banyak suka duka yang saya hadapin. Tapi bersama dengan Tuhan itu semuanya indah sekali. Satu kerinduan saya mau melihat orang-orang di kota ini, di tempat ini, menyerahkan hidupnya datang kepada Tuhan, karena hanya Tuhan jawaban untuk hidup mereka. Nah itu saudara, mari yuk kita sama-sama berikan hati kita untuk melayani Tuhan. Dimanapun Tuhan mau kita untuk melayani Dia, Dia bisa memberikan jaminan bahwa kalau kita melakukan pekerjaannya, kita bisa lihat dan kita bisa berbahagia. Tuhan sungguh memberikan kepuasan hidup. Tujuan hidup kita digenapin dalam kita melayani Dia.